hormati, penyaluran dana BOS reguler tahap 2 tahun 2022 telah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rekening satuan pendidikan yang standar, dan ini sudah kita laksanakan. Yang kedua, telah menyampaikan laporan realisasi dana BOS reguler tahap 3 tahun anggaran 2021. Yang ketiga, memperhitungkan sisa dana BOS reguler tahun 2020 dan sisa dana BOS reguler tahun 2021. Dan yang keempat, khusus satuan pendidikan swasta memiliki izin penyelenggaraan pendidikan yang paling mutakhir. Selanjutnya, berdasarkan data aplikasi BOS Salur, terdapat 6.283 satuan pendidikan yang menyampaikan laporan realisasi dana BOS reguler tahap 3 tahun anggaran 2021 melebihi bulan April 2022 sesuai ketentuan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Dan selanjutnya melalui surat edaran Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen tentang percepatan penyaluran dana BOS reguler tahap 2 tahun 2022 dilakukan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan realisasi dana BOS reguler tahap 3 tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 ini. Kami berharap pemerintah daerah dapat memacu satuan pendidikan untuk dapat segera menyampaikan laporan dimaksud. Karena dari laporan tersebutlah kita dapat mengetahui sisa dana BOS reguler yang ada di tiap-tiap satuan pendidikan kita. Seperti kita ketahui bahwa sistem yang digunakan untuk pelaporan dana BOS reguler adalah aplikasi BOS Salur dan aplikasi RKAS yang masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Aplikasi BOS Salur memiliki karakteristik sangat mudah diinputkan, namun tidak memiliki fitur verifikasi dan validasi yang memadai. Sedangkan aplikasi Arkas memiliki karakteristik penginputan yang lebih detail, namun terdapat fasilitas verifikasi dan juga fasilitas validasi yang cukup memadai. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penerapan dua aplikasi ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perubahan laporan dari satuan pendidikan yang sangat dinamis yang menyebabkan terjadinya adanya perbedaan hasil inputan antara aplikasi RKAS dan aplikasi BOS Salur. Yang berikutnya, fitur yang disediakan untuk penginputan sisa dana, di mana pada aplikasi RKAS sudah tersedia sejak tahun 2020, sedangkan pada aplikasi BOS Salur baru tersedia saat ini. Sehingga menyebabkan adanya perbedaan, yaitu ada sekolah yang menginput atau menyampaikan laporan penggunaan atas sisa dana tahun 2022, dan ada yang tidak tercatat penggunaan dana atas sisa dana tahun 2020. Indikasi kesalahan input laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler oleh satuan pendidikan ini yang ketiga. Tantangan-tantangan di atas sangat berpengaruh pada besaran nilai sisa dana yang diperhitungkan pada penyaluran tahap 2 tahun anggaran 2022. Beberapa upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas. Yang pertama, untuk penyelesaian sisa dana tahun 2020 dan sisa dana tahun 2021 dilakukan dengan mekanisme rekonsiliasi bersama pemerintah daerah yang melibatkan Dinas Pendidikan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD, dan aparat pengawas internal pemerintah APIP daerah atau inspektorat daerah. Yang kedua, pelaporan realisasi penggunaan dana BOS tahun anggaran 2022 tahap 1 sampai dengan 3 menggunakan satu aplikasi, yaitu aplikasi RKAS atau Arkas. Perihal kebijakan ini sudah kami sampaikan melalui surat edaran Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen nomor 3826/C-PR.3.1/2022 tentang percepatan penggunaan Arkas dalam pengelolaan dana BOS. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait perkembangan penyaluran dana BOS reguler tahap 2 tahun 2023, Kemendikbudristek telah menyalurkan sejumlah 162.149 satuan pendidikan pada gelombang 1. Dan penyaluran tersebut sudah memperhitungkan sisa dana tahun anggaran 2022 maupun tahun anggaran 2021. Penyaluran gelombang berikutnya akan dilakukan pada daerah yang telah menyelesaikan keseluruhan proses rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi ini dilakukan sampai dengan bulan Juni tahun 2022 ini, sesuai dengan ketentuan pada surat edaran
Dirjen PAUD Dikdas dan Dikman yang telah kami sampaikan tersebut di atas. Semoga dalam pertemuan ini kita bisa membangun sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga antar intern pemerintah daerah, yaitu Dinas Pendidikan, BPKD, dan APIP di daerah masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara rekonsiliasi sisa dana BOS reguler tahun 2020 dan tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka.